Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel Horor Nation. Kali ini saya akan membawakan cerita penumpang terakhir bus jurusan malam. Jika ada kesamaan tempat atau nama, mohon maaf, kisah ini hanya fiksi. Seperti apa ceritanya, kita simak sama-sama. Bagaimana jika suatu malam kalian naik bus terakhir pulang ke rumah, dan kalian sadar bahwa semua penumpang di dalam bus itu ternyata bukan manusia? Yang lebih mengerikan, kalian baru menyadarinya ketika bus sudah berada di tengah jalan yang tidak ada di peta manapun. Malam itu, seorang mahasiswa bernama Fajar mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu hujan turun sangat deras. Fajar baru pulang dari kota setelah mengerjakan tugas kuliah hingga larut malam. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Terminal sudah hampir kosong. Hanya ada satu bus tua yang masih menunggu. Di bagian depan tertulis, jurusan Cibiru, Sukamaju. Itu memang rute menuju rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Fajar naik ke dalam bus. Anehnya, suasana di dalam sangat sunyi. Ada sekitar 10 penumpang. Namun tidak satu pun berbicara. Tidak ada yang memainkan ponsel, tidak ada yang tertidur. Mereka hanya duduk diam sambil menatap ke depan. Bus mulai berjalan. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun setelah 30 menit perjalanan, Fajar mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalan yang dilalui terlihat asing. Lampu jalan semakin sedikit. Rumah-rumah mulai menghilang. Digantikan oleh pepohonan gelap yang sangat rapat. Fajar membuka aplikasi peta di ponselnya. Tidak ada sinyal. Sama sekali. Ketika ia melihat ke arah sopir melalui kaca depan, jantungnya langsung berhenti sesaat. Sopir itu tidak memiliki wajah, hanya kulit pucat tanpa mata, hidung, maupun mulut. Fajar berkedip. Saat dilihat lagi, wajah sopir tampak normal. Namun rasa takut mulai menguasainya. Fajar mencoba menenangkan diri. Mungkin ia terlalu lelah. Namun saat menoleh ke kursi belakang, semua penumpang sedang menatapnya. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Hanya menatap. Senyum mereka perlahan melebar. Terlalu lebar. Hingga hampir menyentuh telinga. Tubuh Fajar langsung gemetar. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Namun pintu bus tidak bisa dibuka. Terkunci. Saat itulah seorang nenek yang duduk paling depan berbisik pelan, "Kamu naik bus yang salah." Fajar mendekat. Maksud nenek apa? Nenek itu menoleh perlahan. Matanya hitam seluruhnya. Lalu berkata, "Bus ini tidak mengantar manusia pulang." Bus memasuki jalan berkabut tebal. Di luar jendela terlihat puluhan sosok berdiri di antara pepohonan. Mereka diam, seolah menunggu sesuatu. Kemudian satu persatu sosok itu mulai berlari mengikuti bus. Semakin lama semakin banyak. Puluhan, ratusan, mereka mengejar sambil tertawa. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Fajar memejamkan mata. Ia mulai membaca doa sekuat yang ia bisa. Tiba-tiba nenek tadi menggenggam tangannya. "Dengar baik-baik. Nanti ketika bus berhenti, jangan lihat siapapun. Jangan menjawab suara apapun. Dan jangan pernah menoleh ke belakang." Bus akhirnya berhenti. Pintu terbuka perlahan. Di luar hanya ada kegelapan. Tidak ada rumah. Tidak ada jalan. Tidak ada lampu. Hanya kabut putih pekat. Nenek itu mendorong Fajar keluar. "Lari." Fajar langsung berlari. Di belakangnya terdengar puluhan suara memanggil namanya. "Fajar. Fajar." Suara itu datang dari segala arah. Namun ia mengingat pesan nenek tadi. Ia tidak menoleh. Ia terus berlari. Sampai akhirnya, ia melihat cahaya. Dan kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, Fajar ditemukan warga di pinggir jalan raya, sekitar 5 km dari rumahnya. Tubuhnya dipenuhi lumpur. Ponselnya rusak. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun warga yang mengetahui adanya bus malam dengan rute yang ia sebutkan. Ketika Fajar kembali ke terminal beberapa hari kemudian untuk mencari tahu kebenarannya, seorang petugas tua menunjukkan sebuah foto. Foto sebuah bus yang hancur karena kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi 20 tahun lalu.
Seluruh penumpang dan sopirnya meninggal dunia. Dan di bagian depan bus itu tertulis, jurusan Cibiru, Sukamaju. Sejak saat itu Fajar tidak pernah lagi bepergian larut malam. Karena ia yakin, malam itu dirinya bukan naik bus biasa, melainkan bus yang masih mencari penumpang untuk ikut dalam perjalanan terakhirnya. Kalau kalian berada sendirian di terminal tengah malam, dan melihat kendaraan yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya, pastikan kalian tahu kemana tujuan akhirnya. Karena tidak semua perjalanan membawa kalian pulang. Bagaimana ceritanya? Jika kalian suka dengan konten tersebut, silahkan like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendengarkan cerita terbaru dari kami. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.